Jadi beberapa bulan ini Anda pasti tahu bahwa saya suka sekali nonton film. Atau ini udah nonton film ini? Favorit pasti harus. Zookeeper's Wife. Saya nggak tahu ini film apa, tetapi karena di pesawat ya film gratis kita tonton. Dan filmnya, berapa orang yang pernah nonton film ini? Orang safari harus nonton film ini, Pak, wajib ini. Belum ada. Nah, ini harus, tapi betul. Berarti apa? Kali berikutnya kita nonton bareng, Bang Sony, mesti kita nonton The Zookeeper's Wife. Cerita tentang seorang wanita bernama Antonina. Antonina menikah dengan Jan Zabinski. Antonina mungkin seperti keluarga M123, suka sekali dengan binatang dan menikah dengan seorang pria yang dipercayakan menjadi penjaga dari kebun binatang di Warsaw. Warsaw di Polandia. Ini termasuk yang terbesar di Eropa, betul Pak? Termasuk Pak Tony pernah ke sana? Wah, ini yang besar di sana. Indah sekali di sana, semuanya begitu indah. Semuanya begitu indah, menikmati orang datang dan katanya bisa lihat zebra berlari-larian. Dan ya ada suatu ini tahun 40-an pada waktu Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk. Dan ini di Polandia, dan Anda tahu bahwa Polandia waktu itu juga diserang oleh Jerman, tentara-tentara Hitler, dan mereka datang dan mereka sedih sekali. Di dalam film itu mengucap syukur pasti ada teknologi yang dipakai sehingga bukan binatang beneran yang ditembak seperti itu. Sedih sekali ketika melihat tentara-tentara datang dan mereka seperti memperlakukan kebun binatang itu sebagai latihan tembak, dan mereka senang menembak-nembak semua, dan banyak sekali binatang-binatang itu yang mati dan mimpi dari Zen dan istrinya Antonina yang menjadi tokoh di sini seakan-akan pupus. Karena ini adalah rumah mereka, hobi mereka, dan segala kesukaan mereka. Dan tetapi Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang baik di tengah semua hal yang seperti itu. Jan Zabinski, suaminya, dipercayakan menjadi penjaga kebun binatang ini, dilanjutkan usahanya. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari sekedar memelihara, lebih dari memelihara binatang-binatang ini. Pada waktu itu Anda tahu Holocaust, pembantaian 6 juta warga Yahudi yang dilakukan oleh Hitler dan tentara-tentara Jerman. Dan ada banyak sekali orang-orang Yahudi yang ada di Polandia pada waktu itu. Dan mereka diungsikan dan mereka diambil dan kemudian mereka masuk ke dalam pembantaian. Tuhan memberikan hikmat kepada Jan dan Antonina, dan apa yang mereka lakukan adalah ada satu bagian dari daerah kebun binatang itu yang kemudian mereka pakai untuk mereka menyembunyikan orang-orang Yahudi yang seharusnya dibawa ke tempat pembantaian. Sepanjang beberapa bulan, tahun, saya tidak tahu persis waktunya, ada 300 lebih orang Yahudi yang diselamatkan melalui apa yang mereka lakukan di kebun binatang tersebut. Kalau dalam film-filmnya dilihat tentara-tentara Jerman datang curiga, tapi kemudian mereka menyembunyikannya dengan baik. Seringkali kita tidak tahu apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kita. Anda tahu, Anda punya mimpi-mimpi yang indah dan kemudian segalanya pupus. Anda berkata, Ron, kamu gak pernah mengalaminya. Wah, saya sedang mengalaminya seperti ini. Saya pikir visa saya berjalan dengan baik dan sekarang semuanya seakan pupus. Tapi kita tahu Tuhan bekerja. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Tapi pertanyaannya ketika kita sedang terus belajar di dalam kitab Kolose ini, bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana dengan masa depan kita yang sedang kita gumuli? Tuhan, apa yang Tuhan mau merencanakan? Itu sebabnya saya berikan judul kepada Mas Yohanes, masa depanku bersama dengan Kristus. Tapi ketika saya membaca-baca, saya ingin memakai istilah yang lebih enak lagi, mengkalibrasikan hidup Anda di dalam Yesus. Kalibrasi, apa yang kita lakukan dengan kalibrasi? Biasanya Anda tahu, tera, kalau Anda pergi ke pompa bensin, Anda lihat sudah di tera, segala sesuatu kita tera. Timbangan Anda di rumah, Anda dapat kalibrasi juga. Anda harus mengkalibrasikan. Dan biasanya kalau kalibrasi ini, Anda di pompa bensin ada mesin yang didatangkan dan mereka mengukur apakah benar 1 liter itu sesuai dengan ukuran 1 liter seperti ini. Dan ada banyak yang harus dilakukan untuk mengkalibrasi. Anda tahu bahwa bukan saja alat-alat timbangan, bukan saja pompa bensin, bukan saja segala sesuatu itu harus dikalibrasikan, tetapi
hidup kita pun di dalam Kristus, di dalam kehidupan kekristenan kita harus terus-menerus dikalibrasikan. Kolose 3 ayat 1-4 berkata seperti itu. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Anda harus tahu bahwa ada masalah penterjemahan, sedikit saja masalah penterjemahan. Apa yang dimaksudkan di sini bukan berarti kalau sesuatu yang bukan, tidak pasti. Jika hidupmu, ketika hidupmu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, apabila di situ artinya waktu, ketika Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Nah, beberapa dari Anda akan belajar bersama dengan saya di bulan Februari nanti, belajar bagaimana menafsirkan firman Tuhan. Oke? Saya sudah mengatakan kepada beberapa Anda, kita akan mengatur waktu belajar, dan saya ingin menyiapkan beberapa dari Anda untuk siap berkhotbah bulan Maret nanti di acara persekutuan doa seperti ini. Salah satu prinsip yang harus Anda lakukan ketika mencoba memahami perikop ini yang kita lihat ada 4 ayat, Anda harus berusaha untuk melihat, biasanya kita akan membuat apa yang disebut dengan ide central text, merangkum perikop tersebut di dalam satu kalimat. Ya. Anda harus bisa merangkum semuanya di dalam kalimat. Anda berkata, aduh susah itu. Ini biasa kalau Anda dulu di SMA, ada tugas di dalam pelajaran bahasa, satu pasal, satu bab Anda harus merangkum. Dan ini yang juga kita lakukan, satu perikop itu kita rangkum, dan biasanya juga yang kedua kita akan mencari ayat kunci. Ya. Anda mengajar Alkitab, Anda mencari ayat kunci, dan saya yakin 4 ayat itu adalah ayat-ayat yang luar biasa, tapi saya yakin ayat kunci yang saya yakini untuk pelajaran kita pada malam hari ini adalah pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Anda lihat bahwa di dalam ayat yang pertama juga dikatakan carilah perkara yang di atas, dan kemudian dikatakan yang kedua pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan hanya mencari dan mendapatkan, tetapi set your mind. Pikirkanlah semuanya itu, dan tetap itu menjadi pemikiran kita. Itu sebabnya saya memakai istilah kalibrasikan kehidupan Anda. Kalibrasikan pemikiran kita. Kalibrasikan kehidupan kita. Kalibrasikan gaya kehidupan kita. Your lifestyle, gaya hidup Anda dengan firman Tuhan. Dan kalau Anda melihat ada alat yang dipakai untuk mengkalibrasikan pompa bensin seperti itu, alat yang kita perlukan untuk mengkalibrasikan kehidupan kita adalah firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan carilah perkara yang di atas. Kita nggak bisa tahu atasnya di mana, tapi yang di atas sudah mengilhamkan firman-Nya kepada kita, sehingga kita dapat memilikinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana saya dapat mengkalibrasikan kehidupan saya dengan firman Tuhan? Atau bagaimana saya dapat memikirkan perkara-perkara yang di atas? Saya yakin dengan 3 hal yang dinyatakan oleh 3 ayat ini. Tadi ayat kuncinya ayat 2, dan kemudian kita akan melihat ayat 1 berbicara ini, ayat 3, ayat 4 berbicara. Yang saya ingin katakan, bagaimana kita memikirkan perkara yang di atas adalah dengan yang pertama, memiliki kepastian keselamatan Anda di dalam Kristus. Okay? Harus memastikan, memiliki kepastian, memastikan Anda sudah selamat. Nanti kita akan melihat. Anda berkata, Ron, saya sudah dibaptiskan, sudah diselamatkan. Oke, kita akan melihat. Yang kedua, meyakini kekekalan keselamatan tersebut. Anda sudah diselamatkan. Dan yang kedua, keselamatan itu kekal di dalam Kristus. Dan yang ketiga, mendeklarasikan pengharapan yang berkemenangan. Yang pertama, memikirkan bagaimana memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama itu dikatakan ini. Karena itu, setiap kali ada kata karena itu, kata penghubung. Ini adalah kata penghubung. Anda tahu bahwa surat-surat Paulus ketika mengirimkannya tidak ada pasal, tidak ada ayat. Itu sebabnya itu semua adalah satu kalimat yang berkesambungan. Sehingga ketika dia mencoba mengatakan karena itu, dia sedang menghubungkan yang sebelum-sebelumnya dengan apa yang diadakan. Nah, kalau Anda masih ingat beberapa minggu ini, kita berbicara hal-hal yang bersifat doktrinal. Pasal 1, pasal 2 kita berbicara mengenai gereja, kita berbicara mengenai menang di dalam Kristus dan lain sebagainya. Dan di dalam pasal yang ketiga ini dia beranjak masuk ke dalam hal-hal yang bersifat praktis. Hal-hal yang lebih bersifat praktis. Sehingga dia berkata karena itu apa? Karena Anda sudah melihat segala sesuatunya yang ada di dalam pasal 1 dan 2. Dia berkata, dan kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas.
Yang sedang dimaksudkan oleh Paulus adalah bukan saja berbicara mengenai dibangkitkan, sebelum dibangkitkan Anda harus mati bersama dengan Kristus. Nanti kita melihat juga ada pernyataan mengenai mati. Jadi yang dimaksudkan Paulus dia sedang berbicara mengenai definisi dari keselamatan. Anda yang sedang bergumul, bertanya apakah Anda sudah diselamatkan atau belum, Anda harus tahu apa itu arti keselamatan. Definisi dari keselamatan adalah bahwa Anda menerima Injil, kabar baik dari Yesus Kristus, dan Anda mengaku diri Anda berdosa, mengaku di hadapan Tuhan, dan mati di dalam Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan berjalan di dalam kehidupan kekal bersama dengan surga. Itu adalah keselamatan. Paulus berbicara kepada jemaat yang sudah diselamatkan. Ingat kitab Kolose, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sama asumsi saya berbicara kepada Anda yang sudah diselamatkan saat ini. Tapi yang harus Anda pastikan adalah Anda harus memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus. Dan ini yang sedang ditekankan oleh Paulus. Oke, kalau kamu adalah orang yang sudah diselamatkan, dia katakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Artinya adalah bahasa Inggrisnya jauh lebih enak. Set your mind. Jadi pikirkanlah perkara pada yang di atas. Jadi misalnya Anda mendaki gunung, waktu SMA begini-gini saya bisa pernah menaklukkan gunung gede aja, tapi sekali udah waktu itu. Nggak berpengalaman, tetapi teman-teman saya yang sudah berkali-kali, mereka yang menjadi tim, mereka yang menjadi pemandu, tapi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah saya ingin melihat Edelweiss yang ada di sana. Pikiran saya hanya adalah situ, memikirkan perkaranya, memikirkan apa yang akan saya lihat ketika saya sampai di puncak gunung gede dan melihat keindahan Edelweiss, keindahan ciptaan Tuhan di sana. Saya tidak ingat persis namanya apa, mungkin Anda yang pernah naik adalah Anda tahu bahwa ada satu tempat di mana ini adalah air seperti air terjun sungai dan di bawahnya adalah jurang. Bang Marolam tahu apa di mana pos, saya nggak tahu, sebelum kandang babi atau apa namanya, kandang badak, kandang badak. Tapi saya lewat daerah itu malam, jadi saya nggak tahu. Dan teman-teman yang sudah biasa bolak-balik, mereka sengaja, mereka kasih tahu, yang amatir-amatir ini jangan dikasih tahu. Jadi mereka bilang udah ikut tuntun jalannya, dan saya berkata jalan. Betul ya, jalannya cuma seperti saat ini saja, lewat dan naik ke atas, oh enak, begitu pulang saya nggak berani lagi lewat situ. Karena apa? Anda tahu, jurang di sebelah situ, ya saya berkata, ya ampun, lewatnya malam aja saya nggak tahu. Tapi kenapa saya berani lewat malam itu malam? Karena saya memikirkan apa yang akan saya lihat di atas nanti. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, pikirkan, carilah perkara yang di atas. Ketika kita hidup di dunia dengan penuh keberdosaan, tantangan, gosip, dan lain sebagainya, tinggalkan segala sesuatunya ini, karena Anda sudah diselamatkan, Anda harus memikirkan segala sesuatu yang sudah Tuhan buat di dalam kehidupan Anda. Itu sebabnya Paulus, kalau Anda membuka kitab Roma pasal 6, saya mengajak Anda untuk melihat kitab Roma pasal 6, dan kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus ketika dia berbicara mengenai keselamatan. Dikatakan di sini, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dia sedang berbicara mengenai pentingnya memiliki pemahaman mengenai apa itu keselamatan, mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yang kedua yang harus Anda lakukan ketika Anda mengkalibrasikan kehidupan Anda dengan firman Tuhan adalah meyakini kekekalan keselamatan Anda di dalam Kristus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika di dalam ayat yang ketiga, Paulus berkata seperti ini, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia berbicara mengenai hidupmu tersembunyi? Saya yakin dia tidak sedang berbicara mengenai tersembunyi seakan-akan tidak terlihat, tetapi saya meyakini bahwa ini sedang mengenai kepastian, keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ketika Yesus sedang mengajarkan mengenai keselamatan di dalam
Matius pasal 10 ayat 28-29, dia berbicara mengenai analogi mengenai ketika kita ada di dalam Kristus, dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Sedang berbicara bahwa kita aman berada di tangan Yesus. Saya tidak bawa koin di sini, tetapi biasanya kalau ada di kebaktian di mana ada anak-anak kecil, saya selalu memberikan ilustrasi dengan mengatakan, oke, saya memegang koin ini di dalam tangan dan saya panggil anak yang paling kecil dan berkata, coba rebut koin ini dari tangan saya. Dan tentu saja kalau Bang Dedi yang ambil mungkin bisa. Tapi kalau anak kecil ya nggak bisa. Tapi ilustrasinya adalah bahwa iblis itu jauh lebih kecil daripada Allah Bapa kita. Dan apapun yang mereka lakukan, apapun yang iblis coba lakukan, dia tidak akan dapat merebut kita dari dalam tangan Bapa. Karena Bapa yang memegang kita jauh lebih besar dari siapapun. Di dalam Roma pasal 8 ayat 30, tidak ada siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Dikatakan tidak ada kesesakan, tidak ada penindasan, tidak ada apapun juga. Kalau Anda sudah ada di dalam Kristus, tidak ada apapun juga yang dapat memisahkan kasih Anda dari Bapa. Dan pemazmur juga menyatakan hal yang sama. Anda buka Mazmur 17 ayat 8 dan dikatakan seperti ini, indah sekali. Ada lagu-lagunya juga dikatakan, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Luar biasa ya, katakan peliharalah aku seperti biji mata. Anda melihat bahwa biji mata kita, Anda tahu ada sistem perlindungan yang luar biasa terhadap biji mata kita. Ketika ada benda masuk, tangan kita belum sampai untuk memegang, tetapi bagian-bagian di kelopak mata kita, bulu mata kita sudah langsung otomatis refleks untuk menutup, melindungi biji mata kita. Dan dikatakan peliharalah aku seperti biji mata. Dan ini yang dikatakan oleh pemazmur untuk menggambarkan mengenai keselamatan yang ada di dalam Kristus. Itu sebabnya saya ingin memberikan penekanan di sini kepada Anda untuk sungguh-sungguh meyakini bahwa keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus adalah keselamatan kekal. Kenapa kita perlu tahu? Anda harus tahu ketika kita mengundang, Anda lihat kalau misalnya kita mengkalibrasikan, mentera alat-alat kita, kita percayakan kepada yang asli, kepada yang sungguh-sungguh memiliki kepastian akan keaslian dan keakuratan dari tera tersebut, dari alat tera tersebut. Kita tidak mau hanya cari yang abal-abal saja, tapi kita mau memastikan, dan karena keyakinan kita akan keaslian, keakuratan dari situ, maka kita tahu barang kita aman. Kita dapat dikalibrasikan sesuai dengan hal tersebut. Itu sebabnya kita harus memiliki keyakinan, meyakini kekekalan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus ketika jemaat di Kolose sedang bergumul dengan, Anda masih ingat, ajaran sesat demi ajaran sesat yang menghantam mereka, dia berkata, oke, apapun yang dikatakan oleh orang-orang Gnostis, apapun yang dikatakan oleh orang-orang Yudaisme yang belum sungguh-sungguh percaya, apapun yang dikatakan oleh orang-orang lain, Anda harus tahu bahwa ketika kamu memberikan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Tuhan dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, Anda tahu yang luar biasa, Dia tidak akan membiarkannya. Ada pengajaran mengenai adopsi. Di dalam Perjanjian Baru dikatakan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita diadopsi, diangkat menjadi anak. Pemahaman kita di Indonesia mengenai adopsi harus kita sesuaikan dengan zaman ketika Paulus dan penulis-penulis Perjanjian Baru memberikan konsep mengenai adopsi. Yang indah dari adopsi di dalam hukum Romawi pada waktu itu adalah ketika seorang ayah, seorang ibu memutuskan untuk mengadopsi, saya misalnya jatuh hati kepada Sahat dan saya mau bilang, Sahat, saya mau adopsi kamu menjadi anak saya. Menurut hukum Romawi pada waktu itu, saya tidak boleh mengabandon, membuang Sahat ketika sudah diadopsikan. Jadi artinya ketika sepasang suami istri memutuskan untuk mengadopsi, itu artinya legal, itu artinya selama-lamanya. Bayangkan, itu adalah yang dimaksudkan ketika kita diangkat menjadi anak-anak. Kita sedang belajar 1 Yohanes pada hari Minggu. Anda akan belajar bahwa kita diangkat, kita dipanggil menjadi anak-anak Allah.
Satu kali ketika kita diangkat, dipanggil menjadi anak Allah, selama-lamanya kita tidak akan dibuang. Bapakku yang memberikan kepada mereka kepada tanganku lebih besar daripada siapapun. Yang berikutnya, mendeklarasikan pengharapan yang berkemenangan. Apa yang dikatakan oleh Paulus kemudian di sini ketika dia berbicara, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ketika Kristus, kata apabila, ketika Kristus, anak-anak yang hidup dan lihat uang pada zaman 80-an, tahu ada banyak kata barang siapa, dan kita suka membuat joke mengenai barang siapa yang memalsukan. Sekarang nggak ada lagi, saya nggak tahu kenapa, tidak ada. Tetapi dikatakan apabila Kristus, bukan berarti dia akan datang atau tidak. Dia pasti datang. Yang dimaksudkan adalah ketika Kristus, dan perhatikan, yang adalah hidup kita. Apa yang dimaksudkan dengan yang adalah hidup kita? Buka Filipi 1 ayat 21. Dan saya mengundang Anda untuk menjadikan ayat tersebut ayat kehidupan Anda. Filipi 1 ayat 1. Tetapi bagiku hidup adalah dan mati adalah. 27 April tahun 2002. 6 hari saya terbaring di rumah sakit Cikini karena malaria. 2 jenis malaria yang menghantam hidup tubuh saya. Jakarta tidak ada lagi malaria sehingga pakar-pakar hematologi di Cikini waktu itu nggak tahu ini apa. Saya berkata saya pernah kena. Dan berkata, ini nggak mau, jangan sembarangan, nggak ada lagi malaria di Jakarta. Tapi saya bilang saya baru dari Ambon, saya baru dari Kupang, dan semuanya udah. Dan 27 April, hari ketika ulang tahun ibu saya, pada waktu itu beliau sedang melayani di Ambon. Saya masuk ICU. Sebesar ini mungkin ruangannya, mungkin ada 10 orang, dan setengah sadar. Yang saya masih ingat sampai sekarang adalah malam ini pasien di sana, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka pasien keluarga datang dan berdoa. Malam berikutnya di situ orang Kristen datang, Tuhan, meninggal. Malam berikutnya yang di situ. Apa yang ada dalam pikiran Anda, Bang Diri, kalau Anda ada di tempat saya? Kapan saya? Dan itu ada yang dalam pikiran saya. 27 April, napas saya sesak, setengah mati. Kakak saya yang paling tua jaga saya waktu itu, dan dia baca renungan. Renungannya diambil dari Filipi 1 ayat 21. Dia berkata, tetapi bagiku hidup adalah Kristus. Dan saya tidak pernah melupakan doa saya, yang saya masih sampai yakin. Saya berkata pagi itu kepada Tuhan, kalau Paulus dapat mengatakan hal itu, Tuhan, saya pun dapat mengatakan hal itu juga. Hidup adalah Kristus, dan saya tahu hidup saya sedikit lagi selesai. Dan mati adalah keuntungan. Anda lihat penulis yang sama, indahnya inspirasi dari Roh Kudus. Dia berkata, Kristus yang adalah hidup kita, tetapi hidup bagiku hidup adalah Kristus. Artinya adalah, apapun yang Anda lakukan, Kristus. Anda menjaga satwa, Anda tidak melihat orang lain, tetapi bagi Anda menjaga satwa, itu adalah kehidupan Kristus. Anda sedang berusaha di pasar, Anda tahu bahwa Kristus yang harus dinyatakan. Bukan saja kita menyatakan kehidupan kita sebagai Kristus, seperti kehidupan Kristus ketika kita ada di sini, tetapi kita terus menerus. Nah, itu sebabnya kita menyanyikan lagu, Ku mau sepertimu Yesus. Tetapi ada kalimat yang harus diperbaiki di situ. Disempurnakan selalu, betul ya? Nah, saya pernah mengkoreksi sebenarnya. Sempurnakanku selalu. Ya, Kristus tidak disempurnakan, Kristus sudah sempurna, tetapi aku yang harus disempurnakan. Itu sebabnya lagunya sempurnakan selalu. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Anda tahu Anda diselamatkan, Anda meyakini kehidupan Anda kekal, dan yang berikutnya, hidup Anda adalah Kristus. Ketika hidup Anda adalah Kristus, biarlah orang-orang dimanapun akan melihat Anda adalah orang Kristen.
Tahun 2007 banjir di Jakarta, khususnya daerah Kelapa Gading. Kami sedang mengontrak rumah di daerah Kelapa Gading. Istri saya dan satu anak, pada waktu kami baru punya 3 anak. Istri saya dan anak yang kedua sedang ke kampung karena kakek dari istri saya meninggal. Dan dia berangkat, tapi besoknya hujan besar. Saya dengan seorang pembantu, dengan adik ipar dan 2 orang anak, kami kebanjiran dan karena sudah parah, ada kapal perahu skoci penyelamat datang dengan tentara dan saya ungsikan semua orang yang lain-lain dan saya kunci pintu, dongkrak mobil, sedang dongkrak mobil ternyata tikus lewat benang-benang dan kemudian mereka pergi. Saya pikir saya dapat mengejar mereka dengan mudah, tapi saya jalan di dalam air. Mereka naik perahu cepat sampai mana saya nggak tahu dan saya keliling Mall Kelapa Gading. Anda tahu Mall Kelapa Gading waktu itu baru 3, tapi saya keliling nggak dapat. Saya udah pasrah karena itu lautan air. Saya udah pasrah di mana adik ipar, pembantu dan anak-anak saya udah pasrah. Tetapi di bundaran Kelapa Gading itu ada bis Bluebird. Bis Bluebird yang sedang menanti di situ dan saya datang kepada salah satu supirnya dan saya berkata, "Pak, saya kehilangan, saya terpencar dengan anak-anak saya mau cari mereka, saya mau bayar Bapak, tolong bantu saya, karena ini bis high ace, jadi tinggi, mereka bisa jalan." Dan dia bawa, dia cari, di tengah perjalanan kami sedang mencari, tahu apa yang dia katakan? "Bapak pendeta ya?" Bahaya juga kalau kayak gini ya. "Bapak pendeta ya?" Kenapa? Dari tutur bahasa, saya ingin berbicara dengan penuh kerendahan hati di sini. Dari tutur kata Bapak, saya tahu Bapak adalah pendeta. Dia anak Tuhan, dia pekerja gereja. Saya berkata terima kasih dan dia bantu cari dan dia tidak mau dibayar berapapun dan sampai kami menemukan anak-anak kami. Saya ingin bertanya, apakah orang yang melihat Anda sedang bekerja, melihat Anda sedang berusaha, melihat Anda sedang berjalan, tanpa Anda menunjukkan identitas Anda, saya anggota gereja, mereka dapat berkata, "Kamu orang Kristen karena kehidupan." Ingat, ada intonasi ya, kita bukan orang-orang, bukan bahasa Mandarin yang punya intonasi sehingga jelas, "Kamu orang Kristen." Intonasi bukan, "Kamu orang Kristen." Kok begini kehidupannya? Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, sedang berbicara mengenai kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia berkata, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia di dalam kemuliaan. Sedang berbicara mengenai, itu sebabnya saya katakan, pengharapan yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Keyakinan kita bahwa ketika kita saat ini, kita dianiaya, ketika kita hidup saat ini, kita mendapat kesusahan. Kita hidup, kita dicaci maki, tapi kita mencari perkara yang di atas dan memikirkan perkara yang di atas dan kemudian sungguh-sungguh melihat bahwa suatu saat dia akan datang kembali. Mestinya Pak Marulam duduk di sebelah sini sehingga kita dapat memisahkan yang belum menikah dan yang sudah menikah. Karena saya ingin memakai ilustrasi yang sudah menikah. Anda tahu ketika Anda menikah nanti, Albert belum nikah ya? Oh aduh, Sahat belum ya pasti ya, oke. Ketika Anda menikah nanti, Pak Marulam masih, kalau Pak Tony Bu Yani udah lupa mungkin hari. Ketika kita sudah menentukan hari H, ya, ada orang-orang yang sudah bikin undangan pernikahan tanpa tahu pasangannya yang mana. Ya. Mereka punya iman yang besar. Saya berkata kepada ponakan yang belum nikah, tentukan aja dulu tanggalnya, nanti kita tinggal isi namanya siapa, gampang, yang penting tanggalnya dulu. Tapi Anda tahu ketika Anda mau menikah 17 Mei, saya menikah tanggal 17 Mei, yang ada dalam pikiran saya adalah tanggal 17 Mei. Selama beberapa bulan sebelumnya yang ada dalam pikiran saya 17 Mei. Ada cerita sedikit joke aja, teman memberikan hadiah. Ron, saya nggak bisa uang, cuma saya mau kasih voucher 2 malam nginep di Sahid. Waktu itu Sahid luar biasa Pak ya, Sahid di Tamrin. Saya kasih malam pertamanya di Sahid Hotel. Dan saya karena sibuk saya utus teman saya untuk tolong pastiin kamarnya oke. Dan dia cek semuanya oke. Karena nggak punya uang jadi nggak dekorasi dan lain sebagainya. Oke. Mobil datang, diantar semua oleh keluarga, kan tradisinya begitu, diantar sampai masuk kamar. Anda tahu apa yang terjadi ketika saya buka kamar?
double bed. Dan semua yang mengantar bersorak-sorak tidur pisah. Malam pertama yang ditunggu-tunggu tidurnya pisah. Anda tahu bahwa ketika kita mau menikah, ketika kita membayang segala sesuatu, saya tidak tahu persiapannya 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, yang Anda pikirkan adalah tanggal pernikahan Anda. Dan ini yang saya maksudkan ketika mempelai pria kita, yaitu Yesus Kristus, menjemput mempelai wanitanya, yaitu gerejanya, yang ada dalam pikiran kita adalah ketika dia datang kembali. Pada saat dia datang kembali, dan dikatakan pada saat itu, dia akan mendeklarasikan kita juga bahwa kita akan juga datang di dalam kemuliaan. Sebabnya pertanyaannya adalah, apakah kehidupan Anda terus-menerus dikalibrasikan? Apakah kehidupan Anda terus-menerus dikalibrasikan sesuai dengan kehidupan kita, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Dan itu sebabnya kita datang malam hari ini berdoa. Anda tahu, saya rindu bahwa kita akan berdoa. Karena kakak saya sedang dirawat, dan minggu lalu ketika kami memberitakan kabar bahwa dia sakit, teman SMP-nya menghubungi saya dan berkata, datang ya hari Sabtu pagi di Zoom doa kami jam 6 pagi. Saya pikir, saya baru bangun jam 6 pagi, tapi mesti ikut Zoom. Dan saya ikut Zoom, pikirnya 30-40 orang Zoom doa pagi. 500 orang. Abah Love, Pak Yakub Ezra di situ. Saya berkata, di mana kita? Dan Anda tahu, sejak 26 Oktober tahun lalu, setiap hari, jam 6 pagi, ada doa Zoom yang luar biasa. Saya mau menantang kita. Sabtu pagi, Zoom, berdoa bersama-sama. Karena kita perlu Tuhan. Karena kita perlu Tuhan. Karena kita perlu Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Karena kesempatan untuk meneliti kebenaran firman. Karena kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami datang padamu Tuhan Yesus.